Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Di video kali ini saya akan melakukan perawatan rutin ya. Ini semuanya dari jenis sancang ya, atau Premna microphylla. Semuanya ini hasil budidaya ya teman-teman, stek batang. Dan rata-rata ini hanya sisa-sisa pruning ya teman-teman, sisa-sisa pruning atau pemangkasan dahan-dahan pada bonsai-bonsai sancang saya yang lain ya, yang saya lihat di perantingannya memiliki gerak batang atau memiliki karakter kesan tua yang sudah muncul ya. Dan itu biasanya tidak saya buang ya teman-teman, tapi saya lakukan pengetekan ya, stek batang. Dan alhamdulillah ya, karena jenis sancang ini salah satunya jenis yang paling gampang dibudidaya dengan cara stek batang ya teman-teman. Untuk umur ini kisaran ada yang sudah 4 tahun ya teman-teman, ada yang sudah umuran 4 tahunan, dan ada yang baru berumur 1,5 tahun. Namun itu tadi ya teman-teman, dalam bonsai kadang usia itu tidak menentukan ya bonsai itu akan bagus atau tidak. Semuanya tergantung dengan perawatan ya. Nah, kali ini saya akan melakukan pruning ya teman-teman. Ini jika teman-teman lihat di bagian tunas-tunasnya sudah sangat menumpuk ya, dan ini cukup berbahaya ya teman-teman jika dibiarkan, karena cahaya matahari ya dari luar itu tidak masuk ke perantingan di bagian dalamnya, dan itu juga salah satu penyebab mati ranting ya teman-teman pada tanaman sancang. Jadi anatominya terkadang yang di bawah ini tertutup ya, terlalu rimbun ya, sehingga tidak ada cahaya yang masuk bagian dalam. Nah, dari situ kita perlu melakukan pembukaan ya teman-teman. Jadi kita buka, sekaligus membuka ruang, sekaligus juga kita membuat cahaya matahari itu bisa masuk ya. Dan ini yang bagian dalam ini otomatis biasanya mati ya teman-teman, perantingan yang bagian dalam ini mati. Maka dari itu kita perlu rutin melakukan pruning ya, atau pemangkasan. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Oke, yang pertama pada sancang yang satu ini ya teman-teman, ini ada calon tunas, dan sepertinya ini bisa dipakai nantinya ya. Jadi tidak saya lakukan pemangkasan dari pangkal, tapi saya melakukan pengurangan ya daun. Ini juga tentu tidak enak dilihat ya teman-teman, jika bagian perantingannya atau percabangannya itu tidak nampak ya. Walaupun sulit ya memunculkan ramifikasi atau perantingan pada jenis mame ya. Ini jatuhnya 0 sampai dengan 10 cm ya teman-teman. Walaupun ini di pohon miring, mengukurnya dia tentu tidak sama dengan pohon-pohon tegak normal ya teman-teman. Namun ini masih masuk di ukuran mame. Oke, kita buang ya. Ini banyak sekali tunas-tunas di ketiak daun, di ketiak percabangan ya. Dan tentu ini nanti akan menutup ya teman-teman, menutup percabangannya, sehingga bagian-bagian percabangannya ini tidak nampak. Jadi kita perlu juga melakukan pengurangan. Kita kurangi. Di sini saya tidak potong sampai bawah ya teman-teman, jadi masih saya sisakan tulang daunnya.
Jadi ini juga salah satu tujuan ya teman-teman, untuk rutin melakukan pruning atau pemangkasan ini agar percabangannya atau perantingannya ini lebih cepat lagi rapatnya. Ini kalau dibiarkan nanti akibatnya tentu sangat merugikan ya teman-teman. Nah, biasanya perantingan-perantingan ini mau tidak mau ya, si pohon harus mengurangi perantingannya, dan itu tentu merugikan ya. Dan bisa saja nanti perantingan yang memang kita inginkan atau kita urus ternyata dia mati. Makanya kita lakukan pemilihan sekaligus pengurangan. Iya, kita kurangi agar gerak batangnya pun nampak ya. Banyak sekali tunas-tunas dan ini mengganggu ternyata teman-teman. Kita buang saja, kita buang. Daunnya tidak rata ukurannya teman-teman, belum sepenuhnya rata. Bagian ini terlalu menumpuk, kita lakukan pembukaan ya. Jadi ini saya belum melakukan pemotongan atau pengepresan ya teman-teman, dikarenakan memang ini perantingannya masih terlalu kecil dan muda ya. Nantinya ketika dia sudah mulai imbang ukurannya ya, dengan ukuran batang utama, baru saya lakukan pemotongannya, jadi di press lagi. Sementara ini saya masih melakukan pengelosan. Oke teman-teman, jadi ini sudah dilakukan pruning ya, sekaligus itu tadi ada pemilihan di bagian percabangannya, dan ada beberapa yang saya potong, saya press ya. Oke, untuk teman-teman yang berminat dengan bonsai sancang ini ya teman-teman, bisa menghubungi di, kita pakai aplikasi di Tokopedia ya teman-teman, dengan nama toko Ujung Jari Bonsai. Teman-teman bisa chat di sana ya, dan bisa melakukan order atau sekedar tanya-tanya di aplikasi tersebut. Oke, kita lanjut ke bahan bonsai selanjutnya ya teman-teman. Kita lanjut di pohon selanjutnya ini teman-teman. Ini untuk perantingannya masih cukup seimbang, jadi kita hanya melakukan pengurangan ya tunas-tunasnya. Banyak sekali tanaman-tanaman liarnya. Oke, cukup.
ini tidak terlalu rimbun ya. Ini belum kita lakukan pemangkasan, cukup pembersihan ya. Kita bersihkan saja. Dan ini lumayan dalam ya teman-teman, jadi meskipun ini ukurannya masuk di situ ya, jadi tapi tingginya nanti ini masuknya di mame ya teman-teman, karena ini karangnya sangat tinggi ya. Dan ini posisinya tertimbun ya teman-teman, jadi ini kita lakukan pembongkaran dulu. Untuk akarnya sudah lumayan ya, namun posisi batangnya tertimbun, jadi kita lakukan pembongkaran dulu dan sedikit penambahan media nanti di bagian bawahnya ya, sehingga tampilannya di pot nanti agak naik. Untuk percabangannya, rantingannya sudah cukup terbuka ya, jadi tidak perlu dilakukan pengurangan ya teman-teman. Ya, kita cukup membalikan saja. Yang di bagian atas tadi kita pindah ke bawah ya, sehingga nanti dia lebih tinggi ya, dan percabangannya, batang utamanya maksud saya, dia terlihat ya. Iya, juga masih program akar ya teman-teman.